Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamilia Putri dengan NPM 4524210028. Hari ini saya akan melaksanakan tugas besar teori mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen Ibu Sri Rezeki Chandra. Materi saya kali ini yaitu nested if yang merupakan percabangan dari materi selection. Yang pertama, apa itu nested if? Nested if sendiri itu merupakan bentuk percabangan atau selection yang ketiga setelah if dan if else. Dia terdiri dari dua atau lebih kondisi if itu sendiri. Terus nested if ini digunakan apabila kita ingin mengecek dua buah atau lebih kondisi dan menentukan kebenaran dari kondisi tersebut, atau juga kita bisa menggunakan nested if untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada bentuk umum dari nested if sendiri, yaitu pertama kita menuliskan if-nya dulu, if pertama, lalu dengan kondisinya dan statementnya, lalu if yang kedua dengan kondisi kedua dan statement yang kedua, lalu else dan statementnya. Di sini saya memberikan contoh untuk menentukan berat badan, dimana jika dari if yang pertama, apabila berat itu kurang dari 50, maka dia mengeluarkan output berat badan kurus. Lalu else dan if yang kedua, apabila berat badan lebih dari 80, maka dia termasuk berat badan obesitas. Lalu apabila tidak berada antara keduanya, yaitu kurang dari 50 dan lebih dari 80, maka dia termasuk berat badan ideal. Ini merupakan contoh programnya. Seperti biasa kita akan menambahkan include iostream dan using namespace std. Lalu di dalam fungsi main kita menambahkan deklarasi variabel berat, lalu output klasifikasi berat badan dan memasukkan nilai dari variabel berat badan itu sendiri. Lalu kita menjalankan program nested if yang udah saya tulis seperti contoh sebelumnya, yaitu jika berat badan kurang dari 50, maka berat badan kurus. Jika berat badan lebih dari 80, maka dia obesitas. Dan jika tidak berada pada kedua kondisi sebelumnya, maka dia termasuk berat badan ideal. Ini merupakan hasil running program yang saya jelaskan tadi, yang jika saya memasukkan berat badan sebanyak 47 kg, maka dia termasuk berat badan kurus. Jika saya memasukkan berat badan 55, dia termasuk berat badan ideal. Dan jika saya memasukkan berat badan 85, maka dia termasuk berat badan obesitas. Lalu di sini ada bentuk dari algoritmanya, yaitu pseudocode dan algoritma. Di dalam pseudocode-nya sendiri, sesuai dengan programnya tadi, kita hanya menggunakan satu variabel, yaitu berat, dengan tipe data integer. Lalu di deskripsinya, pertama kita memasukkan nilai dari variabel berat itu, lalu kondisi nested if-nya, yaitu berat badan kurang dari 50 sama dengan, lalu mencetak nilai berat badan kurus. Jika berat badan lebih dari 80, dia mencetak nilai berat badan obesitas. Dan jika tidak keduanya, maka dia mencetak berat badan ideal. Dan di algoritmanya ini juga tertulis apabila memasukkan, yaitu pertama memasukkan nilai dari variabel berat, dan jika berat badan kurang dari 50, maka mengerjakan baris 3, kalau tidak baris 4. Baris 3-nya itu mencetak nilai berat badan kurus, dan baris 4-nya itu adalah kondisi nested if-nya lagi, yaitu berat badan lebih dari 80, maka kerjakan baris selanjutnya, baris 5, kalau tidak baris 6, yaitu baris 5 mencetak nilai berat badan obesitas, dan baris 6 itu mencetak nilai berat badan ideal, dan selesai. Di dalam flowchart-nya juga pertama kita start terlebih dahulu, lalu menginput variabel berat, dan di sini kondisi berat apabila kurang dari 50, apabila kondisi tersebut bernilai true, maka dia akan mengeluarkan output berat badan kurus.
Kalau dia bernilai false, maka akan lanjut lagi ke kondisi selanjutnya, yaitu berat badan lebih dari 80. Apabila kondisi tersebut true, maka dia akan mengeluarkan berat badan obesitas. Apabila false, dia akan mengeluarkan berat badan ideal. Lalu semuanya akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.